Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Satyotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada pengurus Dhamadipa. Ini pertama kali saya isi setelah ada masalahnya besar. Ini pertama kali. Terima kasih saya diberi kesempatan kepada pengurus untuk mengisi di sini. Biasanya saya ngurusi sekolah minggu. Jadi ini ada kesempatan bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, saya mengambil tema kehidupan lebih berharga dari masalah yang ada. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya problem. Setiap manusia pasti punya dinamika kehidupan. Tetapi dari berbagai masalah, hidup itu jauh lebih penting. Kenapa kok hidup jauh lebih penting? Karena kalau cuma masalah saja, terus kemudian tidak hidup, jadi tidak penting. Ya, ketika kita masih bisa hidup, masalah-masalah itu kita anggap dinamika kehidupan. Enggak ada orang yang hidupnya mulus, enggak ada orang yang hidupnya happy terus, tidak ada orang yang hidupnya bahagia terus. Pasti punya permasalahan, cuma setiap orang permasalahannya berbeda-beda. Ya, setiap orang permasalahannya berbeda-beda. Bapak Ibu dengan saya permasalahannya juga berbeda-beda. Ya. Bapak Ibu yang satu dengan yang lain permasalahannya juga berbeda-beda. Ya. Makanya itu kehidupan lebih berharga. Apapun masalahnya, selama kita masih hidup, kita masih berharga. Ya. Di dalam percakapan Sang Buddha dengan Sopaka setelah diselamatkan Sang Buddha dari diikat papah tirinya itu di kuburan, setelah diikat dengan mayat, kemudian diselamatkan, kemudian jadi samanera, kemudian terjadi percakapan. Percakapannya itu, apa itu satu, apa itu dua, karena anak-anak, karena Sopaka itu masih umur 7 tahun. Apa itu satu, apa itu dua, apa itu tiga, dan sampai apa itu 10. Tapi saya tidak membahas sampai 10-nya, tapi membahas tentang satunya. Apa itu satu? Ternyata Sang Buddha menjawabnya, satu itu hidup. Satu itu hidup. Ya. Kenapa kok hidup? Kenapa kita bisa hidup? Kita bisa hidup karena makan. Ya. Bapak Ibu kalau tidak makan, saya yakin lama-lama tidak hidup. Ya, saya yakin itu. Saya nggak makan sampai sore aja bingung. Ya. Jadi kalau apa itu hidup? Ya hidup ya makan. Ya. Kalau orang yang hidupnya enak itu cirinya ada
beberapa. Makan enak, tidur nyenyak, bangunnya kepenak. Nah, kalau Bapak Ibu makan aja sudah tidak enak, alamat. Ya. Kalau makan saja sudah enggak enak, itu sudah alamat. Salah satu ciri-ciri para dewa itu kalau mau meninggal itu juga lupa makan. Makanya ciri-ciri kita hidup adalah makan. Lupa yang dari tadi kok dibicarakan makan. Karena kalau tidak makan kita tidak hidup. Makan enak, tidur nyenyak, bangun tidur kepenak. Tahu Bapak Ibu kepenak? Tahu enggak? Ini orang Surabaya semua atau ada yang dari luar pulau? Tapi kalau sudah lama di Surabaya, saya kira kepenak itu, wah bangun tidur itu, langsung gitu ya. Gak usah sakit-sakitan, langsung penak ya. Jadi Bapak Ibu, jadi hidup itu syaratnya kita harus makan. Cuma ya jangan makan terus. Kalau hidup untuk makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan, sama saja dengan kambing di rumah saya. Nah, itu makan aja ya. Saya punya kambing di desa itu lumayan banyak dulu. Tapi karena banyak mati, sekarang ganti sapi. Nah ini gambarnya kambing. Ini gambar ini tidak mencontoh tokoh yang lain loh ya. Mohon maaf, gambar ini tidak mencontoh tokoh yang lain. Ini murni ada kisahnya. Ya, ada kisahnya. Jadi murni ini ada kisahnya. Ketika kambing-kambing ini yang anaknya itu pincang, kemudian digendong oleh Sang Buddha. Nah ternyata ada gembalanya itu melarang. Kenapa? Kambing-kambingnya itu ternyata mau dibawa ke pemujaan. Ya, pemujaan yang waktu itu adalah ada Raja Bimbisara. Ya. Ketika si pendetanya itu untuk mau mengangkat itu, Sang Buddha bilang stop. Ya. Orang-orang tanya, sopo iku? Oh, Sang Buddha. Nah, ya. Ciri-cirinya karena waktu itu orang-orang Sik itu belum ketemu Sang Buddha, belum ngerti Sang Buddha. Ya. Terus Sang Buddha menjelaskan bahwa hidup jauh lebih penting sehingga ibunya kambing yang mau dipotong tadi dilepas, terus kambing yang kecil ini juga dilepas, ternyata senang. Ketemu ibunya, ternyata ibunya masih hidup, senang. Nah itu. Makanya kalau ada orang ketemu sesama orang hidup, senang. Tapi kalau ketemu orang hidup dan orang mati, biasanya yang hidup nangis. Ya, nah itu. Yang hidup mesti nangis. Kalau ketemunya orang mati, itu kalau keluarganya. Ya, lanjut Bapak Ibu. Nah, seberapa beratkah Bapak Ibu itu punya masalah sih? Bagi yang remaja-remaja, ya, seberapa berat masalahnya? Hidup miskin, yang jauh lebih miskin lebih banyak. Kalau Bapak Ibu ke Ektopia, yang miskin lebih banyak. Ya, orang Surabaya, sak miskin-miskinnya di Surabaya atau di Indonesia masih bisa makan 3 kali. Tidak punya rumah, banyak orang nggak punya rumah. Sing penting nempati rumah. Ya, ngekos bisa, kontrak juga bisa. Yang punya rumah banyak, nggak ditempati. Saya punya wali murid di Ciputra, rumahnya banyak. Yang nempati
adalah pembantunya. Karena saking banyaknya rumahnya. Oh, sini rumahnya, ini semua rumahnya. Jadi bayari bersihkan itu yang harganya miliatan itu juga tidak ditebak. Ya, jomblo bukan masalah. Ya, nggak masalah. Jomblo itu pilihan. Ya, jomblo itu juga termasuk pilihan. Pak, saya jomblo, Pak. Nah, masih jomblo karena pilihan hidup. Ada orang yang jomblo sampai seumur hidup juga ada. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tidak punya anak, nggak punya anak juga nggak apa-apa. Ya, ada yang nggak punya anak tapi tambah seneng. Saya punya murid tinggalnya di Singapura, anaknya pinter, gajinya tinggi, menikah. Ternyata di dalam perkawinannya itu ada apa itu? Tanda tangannya. Kita menikah tetapi kita tidak punya anak. Ada yang gitu. Ya, jadi misalnya ada orang yang menikah lama nggak punya anak, ya sebenarnya masalah tergantung masalahnya itu. Dari sudut mana kita lihatnya. Buktinya ada orang-orang Amerika lebih nggak pengen punya anak. Atau di Jepang itu sekarang apa? Populasinya itu turun. Banyak rumah-rumah kosong. Padahal di Surabaya yang nggak punya rumah banyak. Kalau pengen menempati di Jepang boleh. Kenapa begitu? Di Jepang, orang yang menikah lebih baik pelihara anjing daripada pelihara anak. Kenapa? Pelihara anjing, dikasih makan, kadang-kadang masih nurut sama majikannya. Punya anak, dikasih makan, disekolahkan, kadang-kadang kurang ajar sama orang tuanya. Tapi ini sudut pandang perspektif Bapak Ibu ya. Yang punya anak buai juga banyak. Ya. Bapak Ibu kan termasuk anak-anak yang baik-baik pada orang tuanya. Jadi jangan Pak Nato ngenyek saya, enggak. Saya juga berbakti kepada ibu saya, ayah saya. Tidak bisa sekolah, masalahnya juga banyak. Ada orang yang nggak bisa sekolah. Selama kita masih bisa sekolah berarti tidak masalah. Ada istrinya cerewet. Ada yang Bapak Ibu yang istrinya cerewet. Kalau punya istri cerewet itu mestinya bersyukur. Kenapa bersyukur Bapak Ibu? Jek duwe bojo. Cerewet itu cerewet itu bukti bahwa istrinya sayang. Ya. Coba kalau istrinya cuek, kita berbuat apa cuek, berarti wis gak sayang. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu di antara Bapak Ibu yang istrinya cerewet, disyukuri. Berarti kita masih punya istri. Nah, kita masih bersyukur masih punya istri. Ya. Yang belum punya istri, ya nanti jangan mencari, katanya kalau cari istri harus yang sempurna, enggak ada. Pasangannya itu biasanya kalau yang satunya diem, yang satunya cerewet. Yang satunya cerewet, yang satunya diem. Tujuannya apa? Saling mengingatkan, ya. Saling mengingatkan. Itu misalnya. Suami tidak bekerja, masalah. Tapi kalau suami tidak bekerja, ini memang benar-benar masalah bagi istrinya. Ya, kalau suami tidak bekerja, ya benar-benar masalah bagi istrinya. Ya, karena di dalam Sigalo Wadasuta yang bertugas mencari nafkah adalah suami. Ya. Jadi di dalam Sigalo Wadasuta yang punya tugas, kalau Bapak Ibu yang barusan menikah itu kan yang terakhir bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Itu adalah ikrarnya suami kepada istrinya di depan orang banyak. Ya, anak tidak nurut, bandel.
Jangan khawatir. Selama kita memperlakukannya dengan baik, anak itu lama-lama akan baik juga. Ya, saya punya anak itu hiperaktif. Ya, mungkin yang pernah datang ke Buddha Kirti, ya, yang tahu anak saya itu dulu kuocinya hiperaktif. Waduh. Cuma waktu itu saya di apa istilahnya, dinasihati sama Bu Hili. Jangan khawatir Pak, hiperaktif masih kecil nanti habis SMP itu pasti alim. Ternyata benar ya, hebat Bu Hili. Ya, nasihatnya bagus. Makanya sewering anak saya dihukum di SD. Ya. Kenapa? Hiperaktif. Dulu saya tanyakan dengan Dr. Arya Cahyadi, ini masalah juga saya ceritakan, kenapa? Waktu itu saya tanya, Dok, anak saya ini apa kelainan dok? Karena saya takut. Mana anakmu? Itu dok. Waktu itu nggak tahu, di sini mungkin. Oh anaknya wis ditanya sama dokter Arya. Sini, ayo. Ya, untungnya anak saya masih bisa anjali sama dokter. Wasya nawaka tapi masih anjali. Oh, ini anakmu? Ya dok. Tanya, namamu siapa? Dijawab. Bapakmu namanya siapa? Jawab. Kamu dari mana? Jawab. Kamu kelas berapa? Dijawab. Pokoknya semua pertanyaan dokter dijawab. Apa jawaban dokter kepada saya? Sing kelainan bapake. Bocah gak lapo-lapo kok dianggap kelainan. Ini bapake sing kelainan. Waduh, saya kelainan dok. Lah bocah rapopo. Akhirnya beliaunya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ini saya ingat ini nasihatnya dokter Arya itu. Saya ingat betul. Anakmu itu ibaratnya mobil-mobilan. Yang lain pakai baterai biasa, anakmu pakai baterai alkalin. Yang lainnya wis capek, anakmu masih. Nah itu. Oh ya dok. Gimana caranya supaya nggak bisa? Alkalin memang kekuatannya begitu. Nah, itu. Jadi alkalin nggak bisa dibandingkan dengan baterai biasa. Nah ini. Jadi saya ingat betul nasihatnya Bapak Dr. Arya Cahyadi, Romo Arya Cahyadi ya, dan lain-lainnya. Bapak Ibu, jadi masalah itu sebenarnya kalau menurut Gus Dur, nah ini boleh ya nyuplek-nyupleknya Gus Dur. Masalah itu ada dua. Satu, masalah yang gampang diatasi. Dua, masalah yang nggak bisa diatasi. Terus gimana Gus? Bagi masalah yang bisa diatasi. Ngapain kamu pikirkan? Wong bisa diatasi. Terus bagi masalah yang tidak diatasi, ya kenapa kamu pikirkan? Kan nggak bisa diatasi. Ngapain kamu pikirkan? Nah itu versinya presiden kita ya, Bapak Abdurrahman Wahid. Jadi luar biasa beliaunya itu ya. Biasa. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini bandingkan permasalahan kita dengan masalah tata cara. Saya pertama membaca ceritanya sama videonya agak nangis dulu. Nah, tapi silahkan. Jadi tata cara itu dia anaknya orang kaya, jatuh cinta sama pembantunya. Karena orang dulu kalau jatuh cinta sama pembantunya nggak boleh, apalagi orang India. Akhirnya lari. Suaranya kurang jelas, banter ya? 十分美丽，父母又对她爱护有加，但她却爱上家里的一位男仆，和他私奔到离侍卫城很远的一个村子去。离家多年，波塔卡纳怀孕了。依照印度习俗，孩子要回娘家生产，但遭到丈夫的拒绝。难道你忘记我们是私奔离家的吗？因为我身为男人，身份低我，
你父亲是绝对不会接受的。即将临盆的波塔卡纳仍不顾丈夫的拒绝，带着大儿子再次偷偷地往娘家出发。丈夫发现波塔卡纳已经离家，焦急地寻找妻子。丈夫找到她时，天空中下着大雨。当时波塔卡纳分娩在即，于是急忙去找滚烫的地方。当他整理场地时，却被一条毒蛇咬到，当场死亡。等到波塔卡纳分娩完，她发现了丈夫的尸体，内心父子又悲伤。Nah, pada waktu itu 全 jam 部现在 beras, 他正在继续前往水里逃跑，但因为下了一整夜的雨，溪水太大，他无法 banjir, anak satunya ditaruh di tepi, yang satu dia menyeberang, 现在他真的不能如何。 nah, ternyata burung elangnya itu mengira itu ada daging. Dia teriak, dia maju-maju, woi, 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 sebenarnya dia ngusir. Tapi anaknya itu mengira mamanya manggil. Nah, yang anak pertama di apa? 在这样的大儿子以为母亲在叫他，就 Anaknya 自行 kedua 带 itu 下去，但进来强烈的河水冲走。波塔卡纳一天之内历经丧夫又丧子的追妻之痛， terbawa 悲 arus. 伤不已。 Kemudian pulang 只好回娘家依靠 di rumah orang tuanya. Nah ternyata di rumah orang tuanya itu rumahnya roboh. 你的父母亲 Papahnya meninggal, mamahnya meninggal, saudaranya meninggal. 不罹难。 Bapak Ibu bisa bayangkan, 听到这悲 hanya 惨的消 beberapa 息， hari 他甚至 dia kehilangan orang-orang yang dicintai. Akhirnya stres, 波塔卡纳无 dia 法承受 stres, 这一连串的 jalan 打击， pakaiannya nggak karu-karuan. 他疯了。 Karena pakaiannya nggak sopan, sama Bante Ananda nggak boleh masuk di wihara. 是我换他来的， Tapi Sang Buddha 请让 menyatakan 他进来。 boleh masuk ya. 波塔卡纳，不要恐惧， Jadi 你 Sang Buddha 已经找到了内心 memberikan 最 apa 依靠的地方。 dhamma kepada 在过去无量的 Patacara, 生生死死当中， kemudian Patacara memahami 你为 dhamma 父母、丈夫、 ya, 孩子流的 tentang 眼泪 anicca, 远远超过 ya, 了 tentang 恒河 tilakana. 数量。这样的悲伤痛苦，如何才能止息呢？ Jadi 人不应该过度担忧世事的人， Patacara 为 akhirnya 学者 menjadi 学习解脱的 bhikkhuni. 方法，精进的实践，达到彻底的觉悟。 听完佛陀的说法后，波塔卡纳明 Jadi 白 setelah 了生命的无常， mendengarkan segala 并且对 sesuatu 佛法 adalah tidak 尽以 kekal, 信心。 Bante 从此之后，他出家为 Patacara 比丘 diangkat 尼， menjadi bhikkhuni 波塔卡 dan 纳精进修 menjadi 行， nasihat 久 bagi 证得 orang-orang 阿罗 yang 汉果， memiliki 成为佛 masalah 陀宇 kehidupan. 宙弟子中的 Ya. 十界第一。 Jadi 而后 karena 他一生教化了 Bhikkhu 大批 Bhikkhuni 众弟子 Patacara ini 对佛 masalahnya 教的尼众教育做 rumit 出 sekali 了 ya. 杰出的贡献。 Nah, oke Bapak Ibu. Nah, dari Bante, dari kisah Patacara itu ternyata masalah kita itu kecil dibandingkan ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, suaminya mati, kedua anaknya mati, ayahnya mati, ibunya mati, saudaranya mati hanya dalam beberapa hari. Ya, ngeri sekali. Kalau karma buruk itu sudah waktunya, nggak bisa dicegah. Jadi kalau karma baik sudah waktunya, juga nggak bisa ditolak. Tapi kalau sudah karma buruk waktunya, dicegah nggak bisa. Nah itulah hidup adalah memang mengalami perubahan. Makanya di dalam Tilakkana dikatakan sabe sankara anicca,
sabe sankara duka, sabe dhamma anatta. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah membandingkan permasalahan kita dengan bhikkhuni patacara tadi, kita akan lihat lagi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Dua-duanya punya masalah. Tapi enak mana masalahnya? Yang satu nggak bisa makan, yang satu kelebihan makan. Sekarang orang sibuk mau diet. Di satu sisi ada orang mau mencari makan. Sama-sama punya masalah, ya. Jadi kadang-kadang saya ini kebanyakan makan sore ini juga masalah. Kenapa? Sering diundang baca parita di Grand Heaven dan di mana? Adijasa. Sore mesti makan. Padahal saya dulu sudah bertekad sore nggak makan. Tapi kalau yang punya rumah itu, ayo Pak Narto, ayo Pak Narto. Wah, mesti harus makan. Ya. Jadi pergi ke Grand Heaven sama Adijasa itu juga banyak untungnya. Yang pertama makan gratis, ya. Kita baca parita di sana, tapi juga dapat karma baik. Ya, cumanya akhirnya ya membengkak seperti ini. Ya. Ini masalah bagi saya. Tapi saya masih bersyukur karena masih hidup. Ya. Hidup ya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang satu diet, yang satu bingung, ya. Ini mau mati, ya. Ya. Berikutnya. Nah, anak-anak kita, Bapak Ibu mungkin punya anak sudah banyak mainan-mainan tapi bosen. Ya, banyak game, banyak apa, banyak aplikasi, bosen. Ini anak itu dolanane tengkorak. Kalau orang kota dolanan tengkorak itu mesti takut. Tapi lek bocah desa sing seperti itu ya, nggak ada masalah. Nggak makan lebih bermasalah dibandingkan hanya dolanan tengkorak. Makanya kalau di desa itu orang hantu itu mesti jarang takut. Kecuali orang tuanya ngajari didiknya jelek. Ya. Dulu ada nggak Bapak Ibu kalau di rumah dulu waktu kecil mau keluar itu, jangan di luar ada hantu. Nah, akhirnya anaknya takut. Padahal kalau misalnya anaknya keluar aja ya sudah, nggak apa-apa. Misalnya keluar waktu malam tapi selama masih di area rumahnya kita sendiri ya nggak masalah. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Ya, kita harus bersyukur sampai saat ini masih jasmaninya sehat. Bapak Ibu ada yang sakit? Ada yang sakit Bapak Ibu? Oh, Bapaknya sakit. Tapi masih bersyukur Pak, masih hidup. Jadi masih punya kesempatan untuk banyak berbuat kebaikan. Ya, masih banyak berbuat. Selama kita masih hidup, masih banyak kita melakukan hal-hal yang baik. Ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya. Bersyukur karena masih bisa mencukupi kebutuhan hidup. Walaupun sekarang pemerintah melakukan efisiensi, Nah, itu tapi tetap kita bersyukur. Kemarin LPG nggak ada. Ada orang tanya, Pak, ini LPG nggak ada ya Pak? Ya apa-apa ada. Wong sing nggak dapat ya bukan aku tok. Jadi ya nggak apa-apa, ya. Kenapa? Kita mensikapinya biasa-biasa saja. Dulu tahun 97. Apa itu? Kasus apa Mas? 97. Masih ingat? Udah lahir belum? Belum lahir ini. Ada Bapak Ibu tahu? 97 itu apa? Apa? Wah, kurang dengar Pak. Ini rodok tua Pak. 97 itu masa krisis. Ya, krisis. Yang belum lahir ya nggak bisa merasakan. Ya. Belum lahir ya? Belum.
Ya, 97. Banyak orang yang termasuk kasus 98. Ya. 97 akhirnya kena ada kasus rasis yang di 98, tapi nggak boleh dijelaskan di sini. Ya, ada kasus ya. Nah, jadi ada, kalau 97-nya kan apa? Krisis ya, krisis moneter. Dari beberapa ribu jadi 15.000. Jadi ya apa-apa jadi naik. Kemudian ada orang tanya, Pak, gimana Pak? Gak masalah saya. Loh, kok gak masalah? Loh iya, wong saya sugih belum pernah marat wis biasa. Jadi gak masalah bagi saya. Ya, sugih durung tahu, melarat wis biasa. Jadi mau apa lagi? Saya di Surabaya itu termasuk peningkatan ekonomi. Ya, jadi kalau cuma kasus seperti itu aja ya bukan suatu masalah bagi saya. Nah, jadi bagaimana kita mensikapi masalah-masalah itu dengan tenang. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita masih di dalam problem-problem kehidupan kita masih bisa bersyukur karena masih bisa menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Ya, saya punya murid itu nggak bisa bayar. Akhirnya saya berusaha. Ya karena guru ceritanya mesti murid. Nah ya kalau cerita di Edaka, di apa, di mana-mana pasti ceritanya masalah murid. Kenapa? Ya memang saya mau cerita bisnis saya nggak bisa. Ya. Nanti kalau cerita pendidikan ya, saya ngajar sudah 35 tahun, jadi ya hafal. Ya. Jadi ada murid daftar di sekolah itu waktu pandemi. Pas daftar pertama berdua, papa mamahnya. Waktu ngambil ngambil formulir yang kedua, tinggal ibunya saja. Ditanya, loh kebetulan agama Buddha. Loh Bu, mana Bapak? Sudah meninggal 1 minggu yang lalu Pak Narto. Kemudian ada lagi, begitu waktunya masuk, yang nganter maknya. Loh, Bu, kok ibu yang nganter? Mana mamahnya? Mamanya juga meninggal kena COVID Pak Narto. Begitu sekolah kelas 7 beberapa bulan, rumah emaknya terbakar. Semuanya habis. Akhirnya kepala sekolahnya bilang, Pak Narto tolong nih anak ini dicarikan dana. Mbuh carane, wis tak serahne Pak Narto. Ya akhirnya saya harus jadi pengemis terhormat. Jadi ada beberapa wali murid itu jadi ada beberapa murid itu, jadi ada yang nggak bisa bayar ya saya terpaksa minta. Tapi mintanya bukan untuk saya mintanya untuk murid-murid saya. Nah itu masalah Bapak Ibu. Tetapi ya seperti itu, akhirnya wali muridnya itu, ya udah Pak Narto tak tanggung 1 tahun. Saya bilang, sadu, terima kasih ya Bu, saya bilang gitu. Tapi saya bayarnya setiap 6 bulan sekali ya Pak Narto. Oh iya Bu. Jadi setiap 6 bulan, daftar awal pertama itu bayar 15 juta. Seragam apa dan sebagainya, beliaunya yang bayar. Berikutnya bayar lagi. Nah yang lainnya juga ada yang nggak bayar. Akhirnya ada carikan dana kepada orang-orang yang itu. Banyak itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua murid-murid kita itu ekonominya bagus. Ya. Kalau sekolahnya di Citraland, sekolahnya di mana? Little Sun, Sincung, itu ya mesti wong sugih-sugih. Tapi kalau sekolahnya Bapak Ibu kalau lihat di GPPI, di Sasana Bakti, itu ya orang-orang yang ekonominya di bawah. Jadi enggak semuanya. Ya.
Nah, Bapak Ibu, kita masih bisa bersyukur karena kita masih hidup bahagia. Nah, kita nih hidup bahagia. Kenapa bisa hidup bahagia? Bahagia itu nanti macam-macam. Nah, ini bahagia. Ya, kita masih hidup bahagia. Di dalam Dhammapada 204, di situ dikatakan, ya, kebahagiaan apakah yang paling sederhana yang sering kita dengar dan ada dalam sabda Sang Buddha? Ya, yang pertama adalah bahagia karena memperoleh kesehatan. Ketika kita masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa melakukan aktivitas, itu kita termasuk bahagia. Terus kemudian mendapatkan rezeki, kemudian bebas dari utang. Jadi bebas dari utang itu juga bahagia Bapak Ibu. Salah satu kebahagiaan bebas dari utang adalah bahagia. Dulu waktu saya ceramah di Buddha Kirti, saya mengatakan kebahagiaan adalah bagi mereka yang tidak punya utang. Begitu saya selesai ceramah, saya didatangi oleh bapak-bapak. Romo Narto itu nyindir saya ya. Loh, nyindir gimana Pak? Kok ngerti lek saya punya utang? Saya bilang, kalau Bapak nggak ngomong, saya tidak tahu Bapak punya utang. Ya, kalau Bapak nggak ngomong kan, Masnya ini misalnya punya utang. Saya nggak tahu punya utang atau tidak. Ya. Tapi kalau suatu saat ngomong, Pak saya ini punya utang loh, Pak saya baru tahu, diomongin. Seperti itu. Ya, karena punya hutang itu, ya kalau sekarang itu yang menderita itu ngutang nih. Memberi hutangan itu sekarang juga jauh lebih menderita dibandingkan punya apa? Orang yang misalnya Bapak Ibu memberi hutang kepada orang, nagihnya itu lebih sulit dibandingkan ketika dia datang, ya Bapak Ibu ya. Di bel gak dijawab, WA gak dibales, di video call dimatikan, wah. Nah itu ya. Makanya punya hutang itu menderita. Yang diutangi ya menderita. Yang diutangi ya menderita karena nagih kan angel diutangi. Ya. Yang utangi juga susah ditagih. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kebahagiaan bekerja tanpa celah. Jadi kalau makanya di dalam Jalan Mulia Brosur 8 yang bagian penghidupan yang benar, itu dikatakan bahwa memiliki penghidupan yang benar itu adalah penting, ya, karena bekerja tidak tercela. Selama bekerja itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain, tidak merugikan lingkungan, itu berarti bekerja tanpa celah. Nah di dalam ayat berikutnya, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, kepuasan adalah kekayaan yang paling bernilai, kepercayaan adalah anak yang terakrab, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi atau terluhur. Jadi ketika kita itu dipercaya sama orang, itu adalah orang-orang yang saudara yang paling dekat. Kalau kita sudah tidak dipercaya, waduh, berarti kita sudah nggak punya saudara. Sama orang aja udah nggak dipercaya. Ya. Tuh. Nah itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana supaya kita itu dapat mengatasi masalah-masalah kita? Ya, harus bisa mengendalikan diri. Mulai lidah, mata, telinga, ucapan, perbuatan, dan pikiran. Di situ dikatakan, kebanyakan orang mengecam, mencela, mengeluh. Hanya sedikit orang yang punya kendali untuk memaklumi dan memaafkan. Jadi memang mengendalikan di dalam Dhammapada dikatakan,
Menaklukkan ribuan orang tak dapat disebut pemenang. Tetapi menaklukkan diri sendiri adalah pemenang sejati. Jadi kalau nasihati orang itu gampang, tapi nasihati diri sendiri susah. Ya, saya ceramah ini pinter, karena baca. Tapi kalau nasihati tentang perilaku, tentang perbuatan, untuk diri sendiri, waduh, susah. Bapak Ibu bisa, kalau nasihati orang itu kan gampang. Ceramah juga gampang. Tapi kalau menaklukkan diri sendiri kan susah. Misalnya waktunya sore, yo baca parita. Kadang-kadang mau baca parita susah, juga males ya. Itu. Kemudian waktunya berbuat baik, kadang-kadang ya males. Nah, ini Bapak Ibu mengendalikan diri dalam rintangan batin. Nah, ini menurut penelitian, jadi ini saya baca kemudian saya tulis. Orang yang marah dalam 5 menit maka imunnya akan turun. Ya. Marah 5 menit, imun tumbuh, depresi 6 jam. Jadi jangan marah-marah. Kita jangan marah-marah. Makanya tadi sama meditasinya adalah sabi sata bawantu suki tata. Supaya kita jarang marah-marah. Marah 5 menit, imunnya depresinya 6 jam. Kan jauh. Misalnya dendam, ya, dendam dan menyimpan kepahitan, imun tubuh perlahan-lahan mati. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu punya dendam. Kemudian stres yang berlarut-larut akan terjadi gangguan pencernaan. Jadi ada orang yang stresnya berlarut-larut, sekarang pencernaannya, penyakit pencernaan banyak sekarang. Kenapa stres? Bisnisnya tidak seperti biasanya. Nah, itu misalnya. Sering khawatir, rentan nyeri punggung. Coba Bapak Ibu nanti coba dicek, benar nggak? Mudah tersinggung, sulit tidur. Jadi kalau Bapak Ibu mudah tersinggung, turunnya angel. Untung saya tidurnya gampang. Jadi paling tidak saya tidak mudah tersinggung. Ya. Saya di bis saja bisa tidur. Ya. Di kereta ya bisa tidur, di pesawat ya bisa tidur. Cuma di wihara jangan tidur. Nah, kalau di wihara pas waktunya kebaktian tidur ya bahaya. Ya. Jadi gundah, kebingungan biasanya akan mengganggu gangguan tulang belakang. Sering takut maka akan menyerang ginjal. Mudah emosi, rentan hepatitis. Berpikir negatif, sulit mencerna. Bapak Ibu bisa cek. Ini karena ini dari penelitian-penelitian itu kita benar ternyata ya. Banyak benarnya. Nah, kemudian kita juga merenungkan sifat-sifat di dalam kehidupan itu, ya. Merenungkan sifat-sifat kehidupan yang tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan uang. Dalam kehidupan ini waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kemarin itu saya tanya kepada murid-murid saya, coba buatlah aplikasi. Kalau sekarang kan lagi zamannya itu canggih. Sekarang menurut kamu, kira-kira kamu pengen membuat aplikasi kalau bisa itu apa? Anak-anak bilang, Pak, kalau saya bisa membuat aplikasi, misalnya bisa memutar waktu, saya akan download. Supaya kalau pas dulu melakukan kejahatan itu saya cancel, terus kemudian saya berbuat baik. Nah, itu anak-anak ya. Jadi anak-anak itu saya suruh membayangkan kira-kira aplikasi apa yang bisa. Terus anak-anak juga mengatakan, Pak, saya mau buat kalau misalnya ada aplikasi, kira-kira gampang mencari duit itu gimana? Kalau jadi ada aplikasi yang memberitahu bahwa
cari duit yang termudah itu kayak apa? Itu akan saya download, Pak. Loh kenapa kamu download? Ya kenapa susah-susah kan? Nggak usah pergi ke ATM dan apa, pakai tinggal HP, di download, cerek, keluar duit. Nah itu. Jadi anak-anak itu sekarang canggih-canggih ya. Jadi dia ingin membuat aplikasi yang ya banyak, akhirnya saya kumpulkan banyak itu. Oh ini pintar anak-anak, ini aplikasi. Jadi enaknya guru gitu, mengumpulkan anak-anak berkhayalnya apa, nanti bisa saya jadikan bahan. Ya. Ada lagi yang anak-anak bilang begini, Pak saya mau ada aplikasi yang mengetahui jodoh saya yang kehidupan yang lampau, yang baik itu siapa? Nah, loh kenapa begitu? Saya download, nanti kira-kira siapa namanya, tempatnya di mana akan saya cari itu. Pasti kan jodoh yang terbaik pada kehidupan yang lalu. Nah, ya, itu adalah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu sekarang kan pakai aplikasi ya. Semuanya pakai aplikasi ya. Makanya itu sekarang kalau masalah-masalah kalau misalnya bisa diselesaikan dengan aplikasi-aplikasi kan enak ya. Nah, enak sekali ini. Ya, tapi sulit juga sih. Ya. Agar hidup bermanfaat, jangan menolak kebenaran, jangan menutup diri kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita ini kadang-kadang wis fanatiknya pol, ada kebenaran yang lain nggak mau. Pokoknya ini yang paling benar, ini yang paling benar, dan ini yang salah. Nah itu. Jangan biarkan hati ini mati, menolak kebenaran, dan menutup diri dari kebenaran. Ya. Jangan biarkan hati ini kadang-kadang menerima, kadang-kadang menolak. Jangan biarkan sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Nah, makanya di dalam kehidupan itu kita harus, bahasa kerennya itu open minded. Ya. Bisa menerima masalah itu dari sudut pandang mana dulu. Ya. Karena dengan menerima dari berbagai sudut pandang yang macam-macam, makanya masalah itu bisa teratasi. Ya. Terus jangan menilai orang karena perasaan senang dan tidak senang. Kita itu harus objektif di dalam ketemu orang. Jangan melihat orang itu dari apa? Dari bentuknya. Bapak Ibu akan kecewa. Ya. Kalau Bapak Ibu ada satu bungkus judulnya gudang garam, ternyata isinya rokok, bukan garam. Nah, itu ya. Nah, makanya, ternyata beda ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita menilai orang dengan pikiran kita sendiri, ternyata pikiran kita nggak sama dengan apa yang orang yang dipikirkan. Nah, ini kadar seseorang di dalam menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Ya, kadar seseorang bila dalam menyelesaikan masalah. Orang bodoh bila mengalami penderitaan, bila mengalami kesusahan, bila mengalami masalah, maka dia akan menyalahkan orang lain. Nah, orang bodoh. Tapi kalau orang baik, tertimpa masalah, tertimpa penderitaan, dia akan menyalahkan diri sendiri. Tapi orang bijaksana, bila mengalami penderitaan, masalah, dan sebagainya, tidak menyalahkan orang lain dan tidak menyalahkan diri sendiri. Nah, kita termasuk yang mana? Silahkan direnungkan sendiri. Nah, ini kilat nanti. Dalai Lama mengasingkan diri dari negara yang sekarang di 50 tahun di India, itu mengatakan cinta kasih sebagai agama saya. Jadi ketika ditanya waktu ditanya di Filipina, datang ke sana, ditanya, yang mulia, agama apa yang terbaik menurut yang mulia? Para wartawan pasti jawabnya pasti agama Buddha gitu, mikirnya. Nah ternyata tidak. Bhante Dalai Lama mengatakan, agama yang terbaik adalah agama yang bisa merubah karakter Anda. Dari tidak baik menjadi baik. Dari pelit menjadi dermawan. Dari marah
menjadi pemaaf. Pokoknya agama yang bisa merubah dari hal yang buruk menjadi yang baik itu adalah agama yang benar. Jadi bingung wartawannya. Kan yang ditanya Dalai Lama mungkin jawabnya Buddha. Ternyata tidak ya Bapak Ibu. Berikutnya Mahatma Gandhi mengajarkan ahimsa, mengajarkan hidupnya dengan penuh tanpa kekerasan. Jadi cinta tidak pernah meminta, tapi cinta itu memberi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya pacar, kalau memaksa pacarnya harus begini, berarti bukan cinta. Karena menurut Mahatma Gandhi, cinta itu memberi, bukan meminta. Kamu itu harus begini. Wah, bukan cinta itu. Ya, bukan cinta itu. Ya. Kalau tadi baca Karmia Metasuta kan, ya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan Mahatma Gandhi. Nah ini, Nelson Mandela, ini orang-orangnya bermasalah lama loh ya, Bapak Ibu. Nelson Mandela dipenjara 27 tahun oleh pemerintahan kulit putih, tapi beliau konsepnya bukan kebencian. Tidak ada orang yang lahir dengan membenci orang lain karena kulit, karena warna kulit, asal-usul, dan agamanya. Nah, jadi enggak ada, kita dilahirkan tuh untuk membenci, atau kita dilahirkan untuk rasis, enggak ada. Ya. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Gus Dur, nah ini selalu saya ingat. Tidak penting apapun agamamu, sukumu, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu apa. Jadi kalau Bapak Ibu berdana, bagi-bagi takjil misalnya, saya bagi-bagi takjil kan di bulan puasa ya, di wihara. Orang-orang yang nerima enggak tanya, kamu Buddha ya? Kamu Buddha ya? Enggak. Ya. Jadi enggak. Ya, pokoknya terima. Ya. Kita berdana kepada orang, berbuat baik kepada orang, itu kalau orang yang menerima itu adalah orang yang membutuhkan, kita akan dapat karma baik. Tapi kalau Bapak Ibu berdana kepada orang yang sesama-sama tidak membutuhkan, malah kadang-kadang dapat karma buruk. Ya, kenapa? Saya pernah diceritani sama teman saya yang naik haji, dia bawa makanan banyak, dibagi-bagi di Arab sana nggak mau orang dikasih. Jangan-jangan nanti diracuni, jangan-jangan nanti nggak kenal kok ngasih. Ya, kalau di Indonesia nggak kenal ngasih kan biasa. Ternyata di sana nggak mau. Ya, ternyata mau berbuat baik aja ada masalah juga. Kalau yang kita kasih itu apa? Tidak sepadan. Ya, atau sepadan. Malah kadang-kadang dikira mengenyek. Dikira, tahu ngenyek ya Bapak Ibu ya? Tahu ngenyek? Bapak tahu ngenyek ya? Ini dari Bali ya, Balitar ya. Dari Balitar ya, ngomong di sone kadang-kadang sering muncul ya. Nah, Bapak Ibu, nah perbuatan baik yang akan menuju ke alam-alam bahagia. Hanya kebaikan yang membawa ke alam-alam bahagia. Gambarnya ini memang saya cari gambar yang wajahnya cantik-cantik. Karena itu adalah di alam dewa. Di situ adalah gambarnya mamahnya waktu Sang Buddha membabarkan dhamma di Tawatimsa. Makanya gambarnya cakep-cakep. Ya, dipilih ya. Hanya perbuatan baik yang akan menuju ke alam bahagia. Nah, ini ada Dhammapadanya. Ya. Buatlah pulau bagi dirimu, bergegaslah, berjuang dan menjadi bijaksana, terbebas dari noda dan hasrat rendah, kamu akan kembali ke alam kelahiran, akan kembali ke dalam kelahiran dan kelapukan. Yang berikutnya, buatlah pulau bagi dirimu, bergegaslah, berjuang dan menjadi bijaksana, terbebas dari noda dan hasrat rendah, pergi ke diaman para suciwan. Jadi ada ayatnya beda-beda.
Ini sudah hampir selesai Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya. Ya. Bila seseorang mencintai dirinya, maka dia akan menjaga dirinya dengan baik. Maka Bapak Ibu, kalau kita ini memang mencintai diri kita, maka kita harus menjaga diri kita dengan baik. Menjaga apa? Menjaga tadi, menjaga lidah, menjaga pikiran, menjaga telinga, menjaga apa? Pokoknya bisa menjaga batin kita. Jadi orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa kehidupan. Bijaksana, waspada. Waspada itu artinya hati-hati ya. Orang bijaksana selalu hati-hati. Ya. Orang yang tidak bijaksana biasanya teledor, lengah. Di dalam salah satu sabda Sang Buddha di dalam Dhammapada, ya, kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak mati, orang yang lengah seakan-akan sudah mati. Itu di dalam Dhammapada. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai hidupnya agar menyelesaikan masalah? 1, berani menghadapi kenyataan. Kalau memang pas kondisinya bagaimana ya kita hadapi. Kita tidak lari dan mengingkari diri sendiri. Diri sendiri itu enggak usah diingkari. Ya. Seperti ini. Ya. Kondisinya seperti ini ya seperti ini. Ya, kita jangan mengingkari diri sendiri. Membangkitkan semangat dalam mengatasi masalah. Ya. Jadi tadi seperti kutipan dari Bapak Abdurrahman Rahid bahwa masalah itu ada 2. 1 yang tidak bisa, yang bisa diatasi, yang kedua tidak bisa diatasi. Nah, dua-duanya nggak usah dipikirkan. Ya. Nah, menyelesaikan persoalan masalah itu dengan konsep 4 kebenaran mulia, Bapak Ibu. Jadi 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 itu kurikulumnya agama Buddha. Kurikulum hidup itu ya 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Ya. Tidak lain dan tidak bukan. Hanya dengan jalan mulia berunsur 8, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Ya. Semakin bawah itu tingkatnya semakin dalam. Menghancurkan penderitaan dengan memahami tilakana. Nah, ini semakin dalam, semakin sulit. Terus yang ke-6, memutuskan kelahiran berulang-ulang, lebih sulit lagi. Mencapai kebahagiaan yang utuh, jauh lebih sulit. Kemudian yang terakhir, hidup sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Wah, hidup sesuai pengertian benar, pikiran benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, ya perhatian. Wah, ini kan susah. Tidak gampang, semuanya benar. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, di sini. Jadi dasarnya ada Bapak Ibu, bukan dasarnya itu ada. Di antara semua jalan, maka jalan mulia berunsur 8 adalah yang terbaik. Ya. Jadi dari semua jalan kehidupan, maka jalan mulia berunsur 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dari semua kebebasan nafsu adalah yang terbaik. Dari semua makhluk, maka yang dapat melihat kebenaran adalah yang terbaik. Nah, apakah kita sudah sesuai dengan Dhammapada 227? Nah, jadi kita renungkan ini. Ini mudah dihafalkan, tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Tidak ada, jadi tidak mudah ya Bapak Ibu. Terakhir, ya mungkin terakhir ya.
Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan, dan dengan jalan ini pula kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana mencabut duri-duri dari kekotoran batin. Itu sumbernya adalah Dhammapada 275. Dengan mengikuti jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia, engkau dapat mengakhiri penderitaan, dan dengan jalan ini pula kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana caranya mencabut duri-duri kekotoran batin. Susah mencabut duri-duri kekotoran batin itu. Jangan marah. Ternyata kita sering marah. Ya. Bentar. Ya, ternyata habis Bapak Ibu. Ya. Saya kasih contoh, jangan marah. Suatu saat, ini kisah beneran Bapak Ibu. Suatu saat teman saya itu disenggol sama apa? Naik mobil, senggol. Brak! Akhirnya dia marah. Nah kebetulan di situ ada lampu merah. Akhirnya ternyata yang naik cewek, kemudian duduk. Nah teman saya itu meludah. Dia lupa kalau pakai helm teropong. Ternyata kemarahan akan kembali kepada dirinya sendiri. Teman saya dari Malang. Tapi tidak boleh disebut namanya. Tapi boleh diceritakan. Terus dia ngomong dengan saya, benar Pak Nato, sabda Sang Buddha itu enggak bisa terbantahkan. Kemarahan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya kasus yang tadi, dia marah, meludah kepada cewek yang naik mobil, dia lupa kalau pakai helm teropong. Akhirnya ludahnya itu ngena mukanya sendiri. Nah, makanya itu Bapak Ibu, di dalam menyelesaikan suatu masalah, memang kita harus sabar. Dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus memahami kondisi yang ada. Dalam menyelesaikan masalah, kita harus tidak boleh tergerusa-gerusu. Ya. Makanya setiap masalah pasti ada jalannya untuk menyelesaikannya. Makanya itu jalannya apa Bapak Ibu? Hanya 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Jadi masalah apapun selama kita bisa mengingat dan mempraktekkan 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8, maka masalah itu kecil. Ya. Yang penting kita masih hidup. Ya. Selama kita masih hidup, kita masih bisa menyelesaikan masalah. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.